Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Riza Yusuf dengan NIM C1C021140. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu yang berjudul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Dalam materi ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar penelitian, yang kedua, tujuan penelitian, dan yang ketiga, paradigma penelitian. Yang pertama, konsep dasar penelitian. Konsep dasar adalah sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Konsep dasar diperlukan dikarenakan digunakan sebagai pemikiran awal agar dikembangkan menjadi suatu inovasi di berbagai bidang ilmiah atau di kehidupan secara umum. Konsep dasar penelitian sebagai metodologi ilmu merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kekuatan pikir dan aktivitas observasi empiris yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. Adapun yang termasuk konsep dasar dalam suatu penelitian yaitu yang pertama ada konsep. Konsep ini maksudnya yaitu pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Yang kedua ada konstruk. Konstruk sendiri adalah konsep yang dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, ada variabel. Variabel adalah representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Yang keempat yaitu hipotesis, yaitu dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Dan yang terakhir yaitu pengukuran, yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala menurut Hadi pada tahun 1995. Konsep dasar penelitian ini merupakan mendapat dari Jalaluddin Rahmat tahun 2002 ayat 11. Yang selanjutnya karakteristik penelitian. Yang pertama penelitian harus sistematis, yang kedua penelitian harus etis dan logis, yang ketiga penelitian harus empiris, yang keempat penelitian bersifat reduktif, yang kelima penelitian bersifat replicable dan transmittable, yang keenam penelitian harus mempunyai tujuan, dan yang terakhir penelitian mencakup kegiatan pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan unsur mendasar dalam rencana penelitian. Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Ada kalanya peneliti tidak atau belum memiliki tujuan yang tegas, dalam arti tujuannya masih samar atau kabur. Jika tujuan penelitian samar atau kabur, maka pelaksanaan penelitian dapat terhenti di tengah jalan disebabkan tidak memiliki arah yang jelas. Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Berikut adapun cara menentukan tujuan dari suatu penelitian, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui jenis penelitian. Yang kedua, kita harus melakukan studi pustaka atau studi lapangan. Yang ketiga, kita harus tahu masa waktu penelitian yang akan kita lakukan. Yang keempat, kita harus menguasai keluasan dan kedalaman isi hal yang ingin kita teliti. Yang kelima, kita harus memiliki ketegasan dan kejelasan dalam menentukan tujuan kita. Yang ketujuh, kita harus menentukan tujuan berdasarkan minat kita. Karena jika kita tidak minat, maka kita akan kesulitan menemukan tujuan untuk melakukan penelitian tersebut. Yang terakhir, tentu saja kita harus menguasai teknis menyusun tujuan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, materi mengenai paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Gubat dan Lincoln tahun 1988 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Secara umum, ada 2 kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti. Paradigma yang paling banyak digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dan kualitatif. Selain kedua paradigma tersebut, ada pula beberapa paradigma penelitian lainnya yang mendasari. Beberapa paradigma tersebut yaitu paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma pragmatisme, paradigma subjektivisme, dan paradigma kritis. Berikut penjelasannya.
Yang pertama, paradigma penelitian kualitatif, yaitu paradigma yang percaya bahwa manusia yang menentukan perilaku dirinya dan peristiwa sosial yang terjadi. Yang kedua, paradigma penelitian kuantitatif, yaitu paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Yang ketiga, paradigma positivisme, yaitu paradigma yang didasari pada hukum dan prosedur baku dan tunggal, di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif. Yang keempat, paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang memandang ilmu pengetahuan atau kebenaran bersifat relatif. Yang kelima, paradigma pragmatisme, yaitu paradigma yang ini menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Yang keenam, paradigma subjektivitas, yaitu paradigma yang percaya bahwa pandangan dan interpretasi peneliti merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah paradigma kritis, yaitu paradigma yang meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang telah dikonstruksi. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.